Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rohayani dari Prodi Administrasi Publik KOSB dengan NIM 2102111044. Saya dari Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Terutama kita sedang masih berada dalam masa pandemi ini, di mana kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tentunya kita harus selalu jaga kesehatan, iman, dan imun tubuh kita dengan baik. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan atau di sini saya akan mereview sebuah materi mengenai pengantar ilmu ekonomi, yang dimana video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester 1 oleh dosen pengampu pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Bapak Syahril. Nah, untuk itu saya akan mereview atau menjelaskan kembali salah satu submateri, yaitu mengenai permintaan, penawaran, dan juga harga. Dimana sebenarnya materi ini sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Sebenarnya sudah dari SMP, SMK, ataupun SMA, kita juga pernah mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Nah, kali ini saya akan ulas kembali supaya teman-teman lebih paham dan lebih diingat lagi. Karena sesuatu yang sudah lama tidak dibuka, apalagi buku, kita tidak mempelajarinya, maka ilmu yang dulu kita ketahui itu bisa lupa ataupun menghilang. Maka dari itu, mari kita belajar kembali tentang permintaan dan penawaran. Salam hormat kepada dosen pengampu pengantar ilmu ekonomi dari Bapak Dr. Syahril, dan juga salam manis kepada teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah. Oh ya teman-teman, saya dari Bandung. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview tentang salah satu materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya saat pembelajaran. Nah, dan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan kembali tentang salah satu materi yang telah dosen pengampu saya sampaikan, yaitu tentang permintaan dan penawaran, juga tentang harga, yang dimana materi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Banyak kita jumpai atau banyak kita dengarkan sebelumnya di bangku sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, untuk kali ini saya akan mereview kembali supaya teman-teman bisa lebih mengingatnya lagi dan lebih mudah memahaminya lagi. Untuk itu saya pertama-tama akan menjelaskan tentang apa itu permintaan. Nah, teman-teman, apakah ada yang masih ingat apa itu permintaan? Oke. Permintaan atau demand merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan daya beli seseorang. Nah, adapun pengertian lain dari permintaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhannya pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Nah, teman-teman, untuk jenis-jenis permintaan ini ada 5, terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Bisa dicontohkan ketika kita ingin membeli sebuah laptop, tetapi kemampuan daya beli kita belum mendukungnya, maka itu dikatakan sebagai permintaan absolut. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi tidak kunjung dilaksanakan, ataupun tidak ada keinginan ketika saat kita mampu atau mempunyai daya beli atau keuangan. Yang ketiga, permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan daya untuk membeli. Contohnya, ketika kita mempunyai uang, mampu untuk membeli sebuah handphone, maka kita dapat membeli handphone tersebut. Itu bisa dikatakan permintaan efektif. Yang keempat, permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh satu konsumen saja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu permintaan pasar, permintaan yang dilakukan oleh konsumen pada keseluruhan yang ada di dalam pasar. Nah, jadi segitu teman-teman dari jenis-jenis permintaan atau demand. Teman-teman, jadi selanjutnya ini ada berapa sih atau apa saja yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi
naik turunnya suatu permintaan. Nah, yang pertama itu ada harga produk itu sendiri. Apakah harga itu sudah sesuai dengan pasaran? Yang kedua, harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Contohnya ketika kita menjual sabun pencuci piring 5.000. Nah, tetapi ada kompetitor lain yang menjual sabun pencuci piring dengan jenis yang berbeda tetapi memiliki manfaat yang sama dan harga itu dijual lebih murah, maka itu akan berimbas kepada permintaan naik turunnya terhadap suatu barang. Yang ketiga, ada selera atau keinginan seseorang, yang tentunya dimana keinginan seseorang ini memiliki ragam dan berbeda-beda. Yang keempat yaitu pendapatan, dimana pendapatan ini sangat bisa mempengaruhi akan naik turunnya permintaan. Ketika masyarakat memiliki pendapatan atau pekerjaan, maka mereka mampu memiliki daya beli untuk membeli suatu produk yang akan menaikkan barang atau permintaan terhadap suatu produk. Yang kelima yaitu jumlah penduduk, dimana ketika suatu daerah ditempati oleh banyak penduduk sehingga itu bisa menaikkan permintaan produk terhadap suatu perusahaan. Namun terbalik ketika suatu daerah itu hanya ditempati oleh beberapa masyarakat atau lebih kecil, maka permintaan itu akan turun karena kebutuhan penduduk tidak sama dengan sesuai kepadatan penduduk. Yang terakhir yaitu perkiraan harga ya, dan ada juga iptek atau kemajuan teknologi itu bisa menyebabkan faktor dari permintaan naik turunnya. Nah, selanjutnya apa sih hukum permintaan? Nah, hukum permintaan itu apabila suatu harga itu naik, maka permintaan akan turun, dan terbalik, apabila suatu harga itu turun, maka permintaan itu akan naik. Contohnya seperti apa coba? Nah, untuk kasus atau contoh dari permintaan ini, teman-teman bisa lihat ya keadaan belakangan ini terhadap tingginya atau naiknya harga minyak goreng, yang dimana pada saat ini itu harga minyak goreng itu menjadi 38 sampai 40.000 per 2 liternya. Itu adalah harga minyak goreng kemasan, yang dimana banyak sekali masyarakat yang mengeluh karena kenaikan harga tersebut melambung sangat tinggi, sehingga beberapa hari ke belakang pemerintah menetapkan atau menurunkan harga minyak goreng itu menjadi 28.000 per 2 liter, yang dimana tentunya banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk memborong atau membeli minyak goreng tersebut. Seperti kita bisa lihat ya contoh video yang akan saya tampilkan, banyak masyarakat yang membeli atau sehingga terjadi juga kelangkaan minyak goreng di supermarket karena murahnya harga di supermarket dan berbeda dengan harga di pasaran yang masih melambung tinggi, sehingga tidak semua masyarakat juga bisa merasakan kenikmatan turunnya harga minyak goreng tersebut. Sahabat Kompas.com, sejak ditetapkannya harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter, retail Indomaret dan Alfamart diserbu warga. Video yang menampilkan sejumlah warga mengantri dan berdesakan di kasir beredar di media sosial. Menanggapi hal itu, Marketing Director PT Indomarko Prisma Tama Darmawi Ali mengatakan sudah membatasi jumlah maksimal pembelian minyak goreng. Darmawi mengatakan pihaknya telah memasang papan pemberitahuan soal pembatasan pembelian di rak khusus minyak goreng. Pembelian minyak goreng kemasan 2 liter maksimal 2 piece, kemasan 1 liter maksimal 1 piece, dan untuk kemasan 5 liter maksimal 1 piece. Sementara itu, Alfamart juga melakukan hal serupa.
Alfamart membatasi pembelian minyak goreng maksimal 2 piece untuk 1 liter dan untuk kemasan 2 liter maksimal 1 piece. Corporate Communication GM PT Sumber Alvaria Trijaya, Nur Rahman juga mengimbau agar masyarakat tidak panik buying karena pemerintah menjamin ketersediaan stok. Nah, berdasarkan video yang telah kita lihat ya, bahwasanya tentu ketika harga turun, maka permintaan konsumen itu akan melambung sangat tinggi. Itulah yang dimaksud dengan permintaan. Nah, teman-teman bisa lihat ya sebagai contoh bahwa di sini ada salah satu misalnya contoh permintaan atau contoh kurva permintaan terhadap cabai mungkin ya. Dimana di sini itu seperti harga 40.000 ini hanya ada 50 kg per bulannya. Lalu yang kedua ternyata harga cabai itu turun lagi menjadi 35.000, sehingga minat konsumen itu naik lagi menjadi 60 kg. Lalu ternyata cabai itu turun lagi menjadi harga 30.000, dan ketika turun maka permintaan akan naik lagi menjadi 70.000. Nah, ternyata pada akhir bulan lagi itu harga cabai turun kembali menjadi 28.000, yang otomatis permintaan terhadap cabai tersebut akan naik menjadi 80 kg. Nah, teman-teman bisa lihat di sininya ada kurva permintaannya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dalam membuat kurvanya itu cukup gampang. Kita hanya fokus saja pada tabelnya, lalu kita akan mengalihkan untuk membuat kurvanya. Nah, teman-teman, lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang penawaran atau supply. Nah, masih ingat nggak? Ayo, apa itu penawaran? Nah, jadi penawaran atau supply merupakan sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh penjual atau produsen kepada konsumennya pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, contohnya mungkin kita bisa ambil seperti di hari raya. Nah, di mana di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ini banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk membeli daging sapi atau daging ayam. Nah, walaupun harga daging tersebut pada saat itu melambung naik sangat tinggi, tetapi banyak konsumen yang tetap membelinya. Maka dari itu itulah yang disebut dengan hukum penawaran. Dan beda lagi ketika hari biasa itu harga ayam ataupun harga sapi turun kembali, tetapi minat konsumen tidak meningkat seperti hari raya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke jenis-jenis penawaran ya. Jenis-jenis penawaran atau supply ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, penawaran submarginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Mungkin contohnya itu bisa seperti grosir ya, yang dimana pada saat kita membeli barang di grosir tersebut itu biasanya bisa lebih murah. Yang kedua, ada penawaran marginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual yang memberikan harga yang sama seperti harga pasar. Yang ketiga, penawaran supermarginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual di mana harga yang ditawarkan itu lebih tinggi daripada harga pasar. Contohnya bisa seperti pasar modern atau supermarket, yang dimana ketika kita membeli sayuran ataupun buah-buahan di supermarket itu tentunya lebih mahal daripada harga pasar tradisional. Mungkin perbedaan dari kemasan dan kualitas produk. Yang keempat yaitu penawaran individu, penawaran yang dilakukan oleh penjual secara individu. Dan yang terakhir, penawaran pasar, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual di pasaran. Terima kasih. Banyak penjual di pasar. Penawaran pasar, yaitu penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Terima kasih. Yang terakhir atau kelima yaitu penawaran pasar, yaitu penawaran yang banyak dilakukan oleh penjual di pasar. Nah, jadi itu teman-teman 5 jenis penawaran atau supply.
Nah, untuk faktor yang mempengaruhi penawaran atau supply ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan faktor yang mempengaruhi permintaan, yang dimana itu seperti ada harga produk lain atau harga barang substitusi, barang pengganti lainnya. Terus yang paling signifikan itu bisa jumlahnya penjual lain atau kompetitor yang ada. Biasanya kompetitor ini sangat mempengaruhi karena ada saja yang menjual produk yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah atau harga yang lebih berbeda-beda lagi. Terus perkiraan harga itu sangat mempengaruhi penawaran juga. Selanjutnya ada teknologi, harga barang lain. Nah, sebagai contohnya teman-teman bisa lihat dari tabel di sini yang ada tabel penawaran terhadap harga daging sapi, yang dimana pada saat harga tersebut 80.000, maka daging yang ditawarkan itu ada 10 kg. Nah, saat harga 90.000, maka yang ditawarkan itu ada 20 kg, dan selanjutnya ketika harga 180.000, maka daging sapi yang ditawarkan itu bisa melonjak menjadi 50 kg, tentunya dalam waktu tertentu seperti pada hari raya tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu juga ada kurva ya teman-teman, ada kurva penawaran terhadap harga daging sapi, yang dimana kurva ini menjadi menaik. Yang asalnya mungkin penawaran itu 10 kuantitasnya, ketika harga naik pada periode tertentu, maka kuantitas tersebut juga akan ikut naik. Nah, teman-teman, tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Kita lanjut ke materi terakhir tentang harga. Harga atau price dalam bahasa Inggrisnya. Apa sih yang dimaksud dengan harga? Kita tahu harga, tapi apa pengertiannya? Nah, harga ini merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang, yang artinya ketika kita membeli suatu barang tersebut, maka kita menggantinya dengan uang dengan jumlah yang sesuai dengan barang yang ditawarkan tersebut. Jadi, harga itu nilai yang dinyatakan dengan uang. Nah, ada 3 jenis harga nih teman-teman. Yang pertama itu ada harga pokok, yaitu harga produksi suatu produk. Yang kedua, harga jual, yaitu harga produk yang telah ditambah dengan keuntungan ketika kita ingin menawarkan kepada konsumen. Yang ketiga, harga keseimbangan atau equilibrium price, yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, yang artinya di sini terjadi dulu negosiasi antara penjual dan pembeli sehingga adanya kesepakatan yang disebut dengan keseimbangan atau equilibrium price. Nah, lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi tingkatan harga? Yang pertama ada pendapatan. Nah, teman-teman, di kondisi pandemi saat ini tentunya banyak orang yang terkena PHK sehingga mereka tidak mempunyai pendapatan atau kehilangan mata pencahariannya. Maka dari itu, sebisa mungkin pemerintah dapat memberikan harga yang lebih sedikit atau lebih turun daripada harga sebelum pandemi. Yang kedua ada persaingan. Biasanya tidak sedikit kompetitor yang memberikan harga yang berbeda-beda untuk saling menjatuhkan. Yang ketiga elastisitas permintaan. Yang keempat biaya, yaitu antara biaya produksi dan keuntungan sehingga berapa biaya yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang kelima tujuan perusahaan. Jika tujuan perusahaan ini ingin mendapatkan fee atau profit yang sebesar-besarnya, tentunya harga yang ditawarkan kepada konsumen juga akan cukup besar. Dan yang terakhir yaitu pengawasan pemerintah. Nah, jadi ada kurang lebih 6 faktor yang mempengaruhi tingkatan harga. Nah, teman-teman, lalu ada 4 metode penetapan harga. Yang pertama yaitu penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing metode. Yang kedua ada penetapan harga markup atau markup pricing metode. Dan yang ketiga ada penetapan harga break even atau break even pricing metode. Dan yang terakhir ada penerapan harga dalam persaingan atau dalam hubungannya dengan pasar. Selanjutnya ada rumus penetapan harga. Teman-teman bisa lihat di sini ya.
Di sini ada rumus penetapan harga, ada harga jual produk, penetapan harga biaya plus, ada juga harga jual penetapan harga markup, dan juga rumus biaya total. Teman-teman bisa pelajari di sini. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan mengenai permintaan juga penawaran bisa bermanfaat, menambah wawasan ataupun mengingat kembali apa yang telah disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.